Utuh Muhammadiyah satu lagi. Pada kali ini saya akan menyampaikan satu materi, yakni tentang PHI. Apa itu PHI? PHI adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini merupakan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 tanggal 8 sampai 11 Juli tahun 2000 di Jakarta. Alhamdulillah saat itu saya bisa bangga menjadi penggembira ikut di Jakarta di Istora Senayan. Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta memiliki nilai sejarah tersendiri, mempunyai nilai sejarah tersendiri. Karena apa? Karena di era itu adalah di era baru setelah Orde Baru, ya, atau yang saat itu perubahannya disebut dengan era reformasi tahun 98. Itu pun yang mengawal reformasi saat itu adalah Bapak Profesor Dr. Amin Rais MA, yang mana saat itu beliau tahun 98 masih menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena beliau terjun dan aktif di partai politik dan mendirikan partai politik, maka digantikan oleh sahabat karibnya, yakni yang bernama Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, atau disebut dengan Buya. Di mana anak-anak sekalian yang saya cintai, keputusan penting karena dapat dijadikan pedoman dari hasil pertama itu, acuan bagi perilaku dan tindakan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islam dalam berpolitik, dalam berbudaya, dalam bersosial, dalam berdakwah. Kalau dakwah otomatis yang dibawa adalah nilai Islam. Tapi bagaimana membawa nilai Islam itu ke ranah-ranah yang lain, ke ranah-ranah yang lain, misalnya ke ranah politik, ranah budaya, ranah ekonomi. Anak-anakku sekalian saya cintai, perlu kalian ketahui bahwa kejahilian, kebodohan itu, kerusakan itu tidak hanya di zaman Nabi Muhammad saja, di era jahiliyah saja, tapi sebelum itu sudah ada. Bahkan di era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai saat ini pun jahiliyah, upaya curang atau mencurangi atau membodohi. Karena dia merasa pintar, walaupun dia sebenarnya itu bodoh. Itu terus dilakukan oleh ormas-ormas Islam, termasuk dalam membawa politik ke dalam wilayah agama, wilayah-wilayah Islam, memperjuangkan nilai-nilai dakwah Pancasila yang tetap yang eksis di wilayah Islam. Budaya pun sama seperti itu. Kalau dalam berekonomi misalnya, dulu orang mencampur adukan barang yang berkualitas bagus dengan kualitas jelek, kurma yang kualitas super dengan kualitas KW, dicampur adukan, tapi penjualannya sama dengan nilai yang super. Salah satu contoh. Bahkan anak-anakku sekalian saya cintai, gandum pun sama seperti itu, dicampur adukan. Timbangan zaman Rasulullah sudah ada mengurangi takaran itu,
misalnya literan itu ya, dan semacam ini, yang ada yang 1 liter, ada yang 1 liter, itu kalau beli kulak itu akan dimuncul gini nakarnya itu. Kalau berupa barang padat, misalnya beras, kedelai, kacang hijau, macam-macam, kalau nakar. Tapi kalau menjual rata, bahkan kalau bisa berkurang, itu adalah upaya curang dalam berjual beli. Itu adalah transaksi curang, culas. Makanya bagaimana Islam itu mengajarkan konsistensi dalam bertata niaga, jualan yang bagus, dan mencari keuntungan boleh diajarkan mencari keuntungan, tapi keuntungan yang sangat berlebihan itu yang tidak boleh, yang wajar-wajar saja. Rasulullah tidak pernah mengambil keuntungan sampai 30%, 50% apalagi sekarang. Makanya Rasulullah dalam berdagang itu kan selalu disegani oleh banyak orang, bahkan juga dimusuhi karena dagangannya kalah saingan dengan dagangannya Rasulullah Muhammad SAW. Muhammadiyah sebagai pengikutnya Nabi Muhammad itu memberikan contoh-contoh seperti itu. Contoh dalam berdagang, contoh dalam berpolitik, contoh dalam berbudaya. Itulah yang dikatakan, yang jadikan rujukan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Artinya tetap berpedoman, tetap berpatokan pada nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai kewajaran. Boleh mencari keuntungan, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu banyak. Contoh Rasul sendiri tidak pernah mengambil keuntungan lebih dari 25%. Makanya secara perlahan orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir Quraisy itu mulai tertarik. Oh, Islam itu begini, menguntungkan, tidak culas. Kemudian setelah mendapat keuntungan, orang yang kurang beruntung, orang yang kategori fakir, miskin, itu diperhatikan. Artinya keuntungan dikembalikan. Ada terima, ada kasih. Ada terima, ada kasih. Ada terima, ada kasih. Itu dalam rangka membentuk keseimbangan, tawazun, timbangan, keseimbangan. Ada terima, ada kasih. Itu adalah filosofi, ya. Terima kasih. Orang memberi apapun, saat kita memberikan ucapan terima kasih, itu ada kelenturan. Walaupun sebenarnya orang itu tidak memerlukan terima kasih itu, tidak memerlukan ucapan itu, tetapi punya nilai kelembutan tersendiri, punya penyadaran sendiri. Dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Berdagang seperti itu Rasulullah. Makanya tidak salah sepanjang kita sudah mengakui dan kita punya komitmen sekolah di Muhammadiyah, maka tunjukkan dalam berdagang, misalnya ya, kalau nanti anak-anak berpotensi sebagai pedagang, maka itu lakukan. Cari keuntungan, ya, sebagai catatan tidak boleh lebih dari 25% atau 30% itu. Kemudian keuntungan itu segera infakkan, sedekahkan, zakatkan, kekayaan. Karena dengan zakat itu akan membuat kesejukan hati kita. Zakat itu bisa lewat lembaga-lembaga ambil zakat. Kalau di Muhammad ada namanya Lazismu, di mana kantornya ada di Mojosari. Kalau di kabupaten yang dibentuk oleh pemerintah, yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, itu namanya Badan Amil Zakat Nasional. Kalau di pusat namanya Basnas Pusat, kalau di provinsi namanya Basnas Provinsi, kalau di kabupaten namanya Basnas Kabupaten atau Basnas Kap. Setelah itu
tidak ada turunan lainnya. Ada turunan namanya bukan BAS, buat badan ambil zakat, tapi namanya UPZ, atau di Rasis itu namanya kantor layanan. Itu yang ada di tingkat kecamatan maupun di desa. Salah satu contoh itu ya, dalam pola ekonomi, pola politik, pola budaya. Anak-anakku sekarang saya cintai. Budaya itu budaya jahiliyah. Orang tari telanjang, tari perut itu sudah ada. Islam datang berubah dengan berbudaya. Boleh menari, ya, jangan berlebih-lebihan, tetap dengan menjaga aurat. Boleh menyanyi, tetapi dengan tetap menjaga nilai-nilai Islami, menjaga nilai-nilai dakwah. Justru yang jadi peringatan itu adalah penyair, karena penyair itu banyak bohongnya. Kadang-kadang terlalu berlebihan menyanjung. Karena Islam itu menyanjung berlebihan pun tidak boleh. Yang sewajarnya saja. Inilah yang diteladani dari Rasulullah Muhammad SAW lewat Muhammadiyah. Jadi Muhammad itu hanya media saja, jalan, wasilah untuk menuju surga. Orang Muhammadiyah bukan jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya orang yang ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berpedoman ya, dalam melakukan ibadah itu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Karena selama ini banyak orang yang mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah, tapi gak tahu poso, gak tahu sholat, suka membuli orang, suka menghardik orang, mencaci orang. Itu sudah lepas dari nilai-nilai keagamaan. Kewajiban organisasi Islam itu hanya mengingatkan. Soal mau dan tidak mau terserah. Kewajiban manusia sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi adalah mengingatkan. Jadi bukan membuat kerusakan wilayah, membuat kerusakan permusuhan sampai pertumpahan darah, kan itu. Misalnya ya, yang berhak menutup kafe, yang berhak menutup diskotik, tempat-tempat maksiat, itu adalah wilayah-wilayah keamanan. Setelah mendapat masukan dari ormas-ormas Islam, setelah diperingatkan, Pak, ini membahayakan, ini maksiat, ini tidak boleh, ini haram. Tugas siapa itu? Yang menutup, menghilangkan, menghancurkan. Itu adalah tugas aparat yang sudah disahkan oleh pemerintah, yakni aparat keamanan. Ada Satpol PP, ada kepolisian, ada pemerintah desa, tapi adalah wilayah-wilayah keamanan, yakni Satpol PP, polisi. Kewajiban kita sebagai dai, sebagai khalifah fil ardh adalah tetap memperingatkan dan memberikan solusi. Jangan sampai kita hanya memperingatkan tapi tidak memberi solusi. Ini yang tidak diajarkan dalam agama. Memperingatkan, solusi. Itulah anak-anak sekalian yang saya cintai, sekilas tentang nilai daripada atau makna dari kebersamaan kita, dari pelajaran dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, untuk jangan pernah bosan saling mengingatkan dan jangan pernah bosan belajar. Jangan pernah bosan mengingatkan, jangan pernah bosan belajar. Belajar dari mana saja, bisa lewat sekolah, bisa lewat musola, masjid,
atau mungkin dari perilaku kita, karena kehidupan itu adalah ayat, kehidupan itu adalah pelajaran bagi kita semua. Siapa yang terbaik di antara kita? Siapa yang akan mendapat jaminan masuk surga? Orang yang konsisten terhadap gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Mudah-mudahan tetap semangat anak-anak sekalian, dan tetap semangat, jangan pernah mati gaya, terus berkarya dengan membantu orang tua, berbuat baik kepada lingkungan, belajar tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.